Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang ya Bapak Ibu. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru SDN Sekolah. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di acara sesi presentasi saya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baik Bapak Ibu, pada presentasi kali ini saya ingin memaparkan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tidak perlu diperkenalkan deh, nama saya Sri Muminatin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 kelas 287A. Ini adalah profil dari Ibu Fasilitator Bu Indri Subandi Putri, sama pengajar praktik saya adalah Anissa Fajri Asrumi. Baik, saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Jadi pada presentasi hari ini saya ingin menjelaskan tentang 7 konsep inti budaya positif ya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sudah ketemu ya? Profil pelajar Pancasila ada 8 karakter ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah ada di samping Bapak Ibu. Saya lanjut. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan leadership dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif, jadi pembiasaan yang harus diterapkan kepada anak-anak. Jadi kita membiasakan hal-hal yang baik untuk anak-anak. Contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Misal kegiatan pagi hari. Kegiatan pagi hari yang sudah kita terapkan sebelum kita jam 6 gitu ya. Jadi pembiasaan ya, jam kebiasaan mulai hari Senin sampai hari Sabtu kan di Suko sudah mulai aktif ya, dengan berbeda-beda kegiatan. 3. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar, kita lanjutkan.
kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan ketawa. Bisa dipahami Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Bisa ya? Baik, saya lanjut. Kebutuhan dasar manusia ada 3 tahap. Ada hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap di bawah tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sudah bisa dipahami untuk yang ini, Bapak Ibu? Sudah. Lanjut. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus mempunyai 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Jadi kalau sebagai penghukum, penghukum ya, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi ada 5 tahap kontrol guru. Kasus 1, Adi sering terlambat ke sekolah. Sebagai penghukum, guru dapat memberikan hukuman kepada Adi sebagai bentuk konsekuensi atas keterlambatannya yang berulang. Hukuman ini bisa berupa pelajaran, teguran di depan kelas, atau catatan khusus di buku nilai. Tujuan hukuman adalah untuk menegaskan bahwa perilaku terlambat tidak dapat diterima. Jadi kita kalau ada siswanya yang terlambat masuk kelas, tapi bukan 1 kali 2 kali, tapi ini sudah keseringan ya, terlalu sering. Jadi seharusnya anak tersebut kan sudah tahu konsekuensinya apa kalau terlambat. Jadi guru itu seharusnya memberi konsekuensi seperti apa Bapak Ibu kalau ada murid yang terlambat. Kan biasanya kan masing-masing dari, kalau sekolah dasar kan masing-masing dari wali kelasnya. Ya, mungkin membersihkan kamar mandi. Ya, itu membersihkan kamar mandi itu juga bisa. Biar anak itu disiplin ya, biar disiplin. Misalkan masuk jam 7, kalau sebelum jam 7 sudah ada pembiasaan, berarti datangnya harus lebih awal. Sebelum pembiasaan itu harus sudah sampai di sekolah. Tapi terkadang anak alasannya belum dibangunkan orang tua gitu. Nah, yang seperti itu harus ada ya. Kita berarti harus lebih kolaborasi dengan orang tua, harus komunikasi juga sama orang tua. Nomor 2, sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai pembuat merasa bersalah, guru mungkin menggunakan pendekatan yang membuat Adi merasa bersalah dengan mengingatkan dampak negatif dari keterlambatannya, seperti kehilangan pelajaran penting atau mengganggu proses belajar mengajar. Hal ini bisa dilakukan dengan nada yang lebih personal dan reflektif, sehingga Adi merasa bertanggung jawab atas tindakannya. Kalau misalkan Adi sering terlambat terus, habis itu membersihkan kamar mandi. Akhirnya yang lainnya mengikuti pelajaran, sedangkan Adinya ketinggalan pelajaran. Dan sebenarnya konsekuensinya sudah tahu, tapi mungkin karena kendala dari keluarga ya, nggak segera dibangunkan atau bagaimana itu tersebut, jadi tetap. Nah, saya lanjut. Sebagai teman, dalam peran ini guru mendekati Adi dengan empati.
Mencoba memahami alasan dibalik keterlambatannya, guru bisa mengajak adik berbicara secara pribadi, menawarkan dukungan dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini lebih bersifat membangun dan mendukung daripada menghukum. Kalau kita sebagai teman tuh kan ngajak, ayo adik, kalau bisa tuh kamu jangan terlambat, biar tidak disuruh bersihkan kamar mandi. Jadi ini apa ya, adik itu diajak temannya biar tidak tetap mendapatkan sanksi hukuman. Sebagai pemantau, guru berperan sebagai pengawas yang mengamati perilaku adik. Guru dapat mencatat setiap kali adik terlambat dan memberikan laporan perkembangan kepada wali kelas atau kepala sekolah. Sebagai pemantau, guru fokus pada pengumpulan data dan mengidentifikasi pola keterlambatan. Biasanya Bapak Ibu ada catatan untuk anak-anak yang terlambat masuk sekolah yang datang khusus, ada buku khususnya. Itu termasuk masuk buku apa? BP. Ya, BPM konseling. Saya lanjut. Sebagai manajer, guru mengambil peran sebagai pengatur dan pengelola, mengimplementasikan strategi atau program yang dirancang untuk mengurangi keterlambatan adik. Ini bisa melibatkan pemberian tugas harian, pembuatan jadwal yang lebih baik, atau bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan adik datang tepat waktu. Sebagai manajer, guru mengkoordinasikan berbagai upaya untuk mencapai hasil yang ini bisa diulang-ulangi Bapak Ibu untuk sebagai manajer. Baik, saya lanjut. Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Pernah Bapak Ibu lakukan? Pernah. Selain ini apalagi konsekuensinya Bapak Ibu? Membersihkan itu Bu, depan kelas. Halaman kelas berarti membersihkan di depan kelas. Iya, yang ada Menyapu, tapi kadang beda. Kalau saya Pak ya, Ya. tahun kemarin tuh nulis 5 ya. halaman gitu. Oh, menulis. Soalnya kadang Iya. ada anak yang begini, ketika dihukum membersihkan kelas, Iya. membersihkan mandi, lebih memilih itu malah. Biar Lebih saya memilih tutup menulis, aja, ya. meskipun nggak lebih malam memilih membersihkan kelas. kelas. Oh, daripada kalau Iya, dikasih lebih sanksi dihukum, ya. lagi dikasih konsekuensi menulis itu tadi. Akhirnya saya kasih konvensi untuk menulis. Apakah ada perubahan? Ya ada. Oh, ada perubahan. Berarti Coba, harus ganti-ganti ya untuk memberikan konsekuensi. Oh, dikasih seperti ini, konsekuensi seperti ini, Pak anak tetap. Nah, berarti kita harus mengganti konsekuensi tersebut. Terus, tapi kalau kita sebagai guru ya kalau bisa dihilangkan ini ya, yang dari 5 motor selanjutnya adalah menghukum itu agak dijauhi ya. Kalau bisa kan agak dijauhi, diminimalisir. Terus yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi ini sudah kesekian kalinya ibu itu sudah mengingatkan kamu, ya kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Sepertinya guru itu sudah merasa lelah, memberitahu terus yang mempunyai kesalahan hanya ada anak itu terus. Nah, seperti itu tindakannya bagaimana Bapak Ibu kalau bisa misalkan anak itu bisa ada perkembangan tidak sampai tidak mengerjakan tugas, misalkan dia bisa mengerjakan tugas sudah dibilangi berarti apa dikonsultasikan dengan orang tua, dibicarakan dengan orang tua. Iya. Biar orang tua juga lebih peduli, lebih tahu terhadap putra pembangunan. Ya berarti harus tetap kolaborasi dengan orang tua itu tetap tidak ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Baik, saya lanjut. Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi kita itu sebagai teman, menyamar sebagai teman ya. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game ya. Jadi kita ajak temannya, ayo cepat. Seperti gini, kalau pengalaman saya di kelas, kalau ada anak yang tidak mengerjakan,
satu bangku ada satu anak yang tidak mengerjakan. Satu bangku itu tidak istirahat. Misalkan sebelum istirahat. Kalau misalkan waktunya mau pulang tidak selesai. Kalau saya ya memberikan anak itu sanksinya ini apa itu? Satu anak tidak mengerjakan di dalam satu kelas tidak pulang semua. Nah, ya, saya itu satu baris ini, satu baris deretan tempat duduknya ini, satu baris itu jadi tidak tidak saya pulangkan. Kalau untuk Bapak Ibu gimana? Terus ya, mungkin yang dimaksud dengan teman ini Tidak harus terkait dengan gamenya, Iya, terkait dengan gamenya sehingga anak yang tidak mengerjakan itu bisa semangat mengerjakan, agar bisa main gamenya mungkin. Iya, kalau yang Ya. ini ya benar saya bermain game. Mungkin Anggapannya mungkin kalimatnya Pak, kalimat kita menempatkan diri sebagai teman. Iya. Ya, sebagai teman ini. Seperti mungkin kalau istirahat itu, ayo nanti kalau pada Tempat istirahat tebakan ya. mungkin, tempat tebakan Nah, gitu. iya, Bisa dilakukan seperti itu. Jadi Bukan main game di HP mungkin itu nah, ya. bukan kalau bermain game di Iya. HP karena kalau sekolah dasar kan Tidak tidak boleh membawa apa gadget. Iya, yang masuk game di sini Iya, bukan di game. bisa, bisa, bisa. Permainan Game dalam permainan kelas. Kan kok main pindah kan mungkin saya. Iya, Ya mungkin tempat tebakan itu karena berbeda dengan yang SMP sekolah dasar. Untuk sebagai sudah yang untuk sebagai teman sudah bisa dibantu. Untuk pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera laporkan. Kalau tetap seperti itu, bagaimana tetap apa maksudnya anak itu tidak apa maksudnya tetap tidak mengerjakan padahal sudah tahu konsekuensinya, itu bagaimana ini untuk mengatasinya? Padahal di sini kan sudah tahu kesalahannya tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, sudah tahu juga konsekuensinya. Mungkin dengan pendekatan yang lain Bu, cara bicara empat mata. Pendekatan dengan kasih sayang ya. Dilus itu. Pendekatan dengan kasih sayang juga bisa. Mungkin titik pertanyakan kenapa tidak mengerjakan. Biasanya kalau gurunya, bapak ibu gurunya lebih perhatian, biasanya lebih semangat. Mungkin lebih semangat. Iya, Kalau lebih suka semangat. diperhatikan. Perlu hadiah lain mungkin Iya. Bu, kata-kata penyemangat. Iya. Ya. Ya, ini ada perbedaan di kelas 1 dan Kalau kelas kelas 1 kalau tidak melakukan kesalahan tidak mengerjakannya, kita temani aja dulu. Yuk kita kalau bisa baca. Iya. Karena kalau kita bacakan anak-anak itu jawabnya bisa bukan? Cuma membaca tulisnya yang tidak bisa. Seperti azam, kalau tidak ada apa, pilih nggak ganggu temannya. Sini kan, jangan duduk. Ya, berarti kita memberikan perhatian lebih sama menuntun murid. Jadi itu kita tuntun anak ini sambil biar bisa mengerjakan tugas itu. Tapi saya lanjut terus ya. Yang kelima adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Padahal biasanya anak seperti ini sudah tahu ya, kalau tidak mengerjakan tugas sekolah itu sudah tahu konsekuensinya, tapi tetap masih dilanggar ya. Ini kalau sebagai manajer itu bagaimana Bapak Ibu? Keyakinan sekolah yang kan sudah tahu konsekuensinya, sudah melanggar keyakinan kelas, juga sudah melanggar kesepakatan kelas, seperti itu. Anak itu berarti harus bagaimana? Apa harus dipanggil menyendiri di kantor? Apa bagaimana? Apa waktu pulangnya? Solusinya Bu. Solusinya yang pertama kan sudah dinasihati. Ya dari nasib Setelah dinasihati berkali-kali pasti kita tidak mampu. Ya kita jalan satu-satunya. Berkolaborasi dengan orang tua. Kalau intinya tetap berkolaborasi dengan orang tua ya. kemungkinan anaknya kalau di rumahnya itu dan nakal di sekolah nakal kan bisa. Oh iya. Oh iya mempunyai dua karakter. Jadi
masih ingat kan ini? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa yang tadi? Mantap. Ada 5 posisi kontrol. Pertama adalah pengukur, pengukur merasa membuat merasa bersalah. Baik, saya lanjut. Kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Tidak pernah benar melakukannya. Sekarang Lili melakukan 3 kali mengukur. Kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Manajer. Dah tepat sekali ya. Kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan dulu. Sebagai teman sudah betul. Kita lanjut lagi. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mantap? Sebagai pemantau. Baik, kita lanjut. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa kenyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan tindakan. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Saya keyakinan kelas. Kita lanjut. Contoh menerapkan keyakinan kelas. Ini video tapi sebenarnya ada videonya. Dari videonya dulu nih.
kami Bapak Ibu. Kebetulan di sini kan ada video sendiri. Video mentahannya. Iya, Video belum aslinya. di kita kan. Setelah kita semuanya yang jelas, membedakan dari pada kalian beristirahat dan surat memberikan ini jangan sampai salah menulis, jangan sampai salah menulis. Itu disuruh nulis apa? Suruh nulis keyakinan luas yang keyakinan lain. Dari suku. Mereka lupa ya. Silahkan saya pasang. Agak besar. Kalau saya terangkan yang harus full screen. Ya, kasih masuk. Bawa. Pik. Nah, baiklah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video bertanya ada. Video aslinya. Nah itu bisa. Sampai 11 yang pikiran guys. Bukan sebelahnya, Bu, sebelahnya. Lah, sebelahnya bukan. Satunya, Bu. Sebelah kanan. Saya itu bisa
tentang penerapan keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah kita menyampaikan materi dulu kepada anak-anak ini. Yang kedua adalah setelah menyampaikan anak-anak sudah tentang keyakinan kelas, kita membagikan lembaran lembaran yang ada tempelannya itu namanya kertas bukan klip kertas tempel ya, kertas sudah ada ya pelengkapnya ya, kertas apa yang untuk lender gitu ya, itu jadi kita lanjut sticky note itu kita bagikan ke anak-anak semuanya menulis keyakinan kelas yang ingin ditulis masing-masing anak kalian. Jadi kita tidak menentukan kamu menulis yang ini, kamu menulis yang ini. Jadi itu dari anak-anak sendiri-sendiri. Setelah itu keyakinan kelas sudah selesai, sudah ditempelkan, kita membahas yang akan disepakati. Jadi yang akan disepakati dalam satu kelas itu apa? Misalkan contohnya membuang sampah sembarangan, intinya menjaga kebersihan. Terus tidak boleh datang terlambat. Berarti harus apa? Datang tepat waktu, seperti itu untuk penerapan keyakinan kelas. Apa? Tadi kesepakatan kelasnya. Baik, sudah bisa dipahami Bapak Ibu untuk penerapan keyakinan kelas? Sudah. Kita lanjut. Contoh keyakinan kelasnya seperti ini untuk yang sudah jadi poster ya. Lanjutkan. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan: validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesabaran. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Contohnya yaitu yang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kepada anak-anak itu murid membuat kesalahan itu memang sudah manusiawi ya. Kayak kita aja juga masih mempunyai salah ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada salahnya ya. Pasti ada kesalahannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hari ini ya. Yang ketiga adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Di sini ya sudah ada. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ada yang perlu ditanyakan untuk segitiga restitusi? Ini contoh dari penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Bu, yang video berdiri itu. Segitiga restitusi. Ini itu Bu. Bawa kan ya, Ini sebelahnya ya.
full screen. Untuk video ini untuk contoh penerapan di restitusi video tersebut bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Saya belum, Iya. karena suaranya kurang jelas. Mungkin bisa dijelaskan masalahnya apa? Masalahnya apa tadi? Ya ini permasalahannya untuk yang video ini adalah tentang anak yang terlambat. Datang sekolah. Nah, bukan. Anak yang terlambat dan masuk sesudah jam istirahat. Ternyata setelah ditanya, dipanggil, setelah ditanya itu apa? Murid itu bilang, karena saya itu antri di kantin. Antri di kantin, akhirnya jadi terlambat masuk kelas. Kalau seperti ini, gimana Bapak? Kalau misalkan anak terlambat, ternyata belum sudah masuk, tapi anak-anak itu masih antrian di kantin. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya anak tersebut itu kan harus bisa mengatur waktu ya untuk Tadi istirahatnya sesuai jam apa? sesuai jam istirahat. Tapi anaknya itu kalau ditanya alasannya karena Mengantri. ya mengantri di kantin. Bukan main terlalu jauh Bu ya. Nah itu alasannya seperti itu. Terus ini apa yang dilakukan Bu Ari? Cara menstabilkan tadi Bapak, cara menstabilkan anak-anak bagaimana dia tidak terlambat masuk kelas. Iya. Apa seperti Ya, itu? Iya, caranya tadi itu apa? Jawabannya loh. anunya Bu, jalan keluarnya Bu itu bagaimana? Iya, bagaimana? Oh penjelasan Ya. penjelasannya di sini. Di sini tuh jadi ternyata kamu itu apa maksudnya itu terlambat masuk kelas karena antrian di kantin. Berarti besok lagi jangan sampai diulangi lagi seperti ini. Jadi harusnya bisa mengatur waktu. Waktu jam istirahat itu kan sudah cukup untuk kita makan, minum, dan kembali ke kelas lagi dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Seperti itu, cuma hanya menstabilkan, mengingatkan anak-anak tadi kan segitiga restitusi itu ada 3 ya Bu ya. Terus ini menstabilkan identitasnya anak-anak dulu. Memang semua itu manusia kan salah. Terus validasi tindakannya itu Pak. Kesalahan itu jadi kita kasih tahu anak-anak, tahu bahwa besok lagi kalau bisa jangan terlambat lagi masuk kelas. Tidak mengulangi lagi. Kalau bisa harus mengatur waktu jam istirahat. Terus menstabilkan ini ya menanyakan keyakinan. Anak-anak itu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kalian langgar kalau seperti ini? Nah, berarti tidak masuk kelas tepat waktu. Jadi ingat anak-anak seperti itu. Saya lanjut. Ini contoh yang kedua.
ini adalah perlu diputar ya, videonya perlu diputar apa tidak? Atau dengan saya jelaskan ya. Untuk yang kedua ini adalah siswa itu berbicara sendiri pada saat temannya presentasi di depan kelas. Jadi itu setelah dipanggil, kenapa kalian ngomong sendiri, Fira sama Husna? Karena saya itu mengingat-ingat poin-poin penting yang ingin disampaikan pada presentasi kelompok saya, Bu Guru. Gunanya sangat guru. Ya, jadi oh baik. Jadi lain kali kalau misalkan apa itu namanya waktunya temannya presentasi harus diselesaikan dulu presentasinya, baru nanti kalian bicarakan dan bertanya kepada guru mana kesulitan apa yang ingin disampaikan pada presentasi berikutnya kan gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya lanjut ya. Terima kasih. Selamat bergerak. Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sini mungkin memberi tanggapan. Ya, memberi tanggapan bagaimana di masing-masing kelas, apakah sudah ada keyakinan kelas, apakah sudah menerapkan tentang apa itu namanya? Segitiga restitusi, apakah kita sudah menerapkan tentang 5 kontrol sebagai guru? Sudah semua Bapak Ibu. Di setiap kelas pasti ada keyakinan kelas yang beda. Iya. Namanya anak. Ya. Kalau keyakinan. Sebenarnya sudah diterapkan Bapak Ibu ya? Sudah diterapkan di masing-masing kelas, tapi tidak tahu namanya. Namanya tidak tahu. Tapi kembali lagi ke tadi tuh Pak, namanya anak-anak pasti. Iya. Jelas ada yang melanggar kan? Ya, meskipun sudah diterapkan penerapan keyakinan kelas, sudah ada kesepakatan kelas, tapi namanya siswa ya, namanya namanya murid-murid kita itu tetap saja ada yang melanggar. Tidak boleh, misalkan tidak boleh memakai kaos kaki warna hitam pada hari Senin. Kadang masih ada salah satu siswa yang melanggar. Dan itu Saya saya guru itu tadi Bu, 5 kontrol itu lah. Ya, saya lebih tertarik ke lima Ya. kontrol, posisi kontrol. Ah, 5 posisi kontrol. Jadi kan ada penghukum, Ya. pemantau, Masih ingat Bapak Ibu ya? Untuk 5 posisi kontrol. Tapi dari ditanyakan kontrol itu Bu. Ya. Coba Pak yang ditanyakan. Ya, yang 5 posisi kontrol itu apa saja Bapak Ibu? ada penghukum, Penghukum. pemantau, Manajer, pemantau, teman. dari lima itu kebanyakan kalau guru ya, kalau guru Ya, kalau guru yang kebanyakan itu penghukum, Bu. Penghukum. Tapi itu dengan adanya kumber sedikit-sedikit dihilangkan. Ya, kebanyakan kalau dulu mungkin penghukum itu Bu. Ya, tidak boleh Dikit-dikit dihukum, sedikit Meskipun tidak mengerjakan PR tidak Pak. Tidak, Pak, tapi kita sebagai teman dilatih Bu. Ya. Nah, Jadi kalau apa ya, kita yang paling banyak itu kalau maksudnya dari 5 posisi ini yang harus kita jauhi yang mana Bapak? Tapi kebanyakan atau mayoritas guru itu kebanyakan penghukum yang digunakan. Ini makanya apa karena sebenarnya bukan menghukum, cuma memberikan memberi efek jerah. Iya, konsekuensi biar anak itu tidak mengulangi Tapi kan kalau dikasih tugas sama kita dia tidak kerjakan. Iya. Kalau udah tidak selesai boleh dah bawa pulang buat PR gini kan Bu ya. Tapi besoknya itu udah dikumpulkan, ada dikerjakan juga di rumah. Tapi kadang itu Bu Binti Mungkin karena tergantung suasana Bapak Ibu guru misal. Ya. Kalau ada tugas ya, mungkin bisa sabar. Tapi kalau sudah dikejar PMM, Ya. Ya. Seperti itu kan. Oh, iya Bu, kadang nanti tugas tidak selesai ya dah disuruh tungguin sampai setengah jam. Aja, jam. itu dari sana aja. Itu kadang Bapak Ibu itu bisa bisa sabar. Iya. Ya. Itu baru selesai kalau bos PR dan ya besok dikumpulkan. Itu nanti kerjakan nggak Bu di rumah. Iya. Ya itu makanya kan anak-anak itu tidak lepas dari kesalahan ya. Ya, kan sebagai guru kan kita nggak boleh pakai fisik kok. Enggak dari Ya. segi guru bisa Yang penting diperhatikan juga Bu Binti. Yang penting menjauhi. Ada pengawas kan Ya. banyak yang harus dipersiapkan. Iya. Jadi itu kan apa? Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Di sini sudah ya gimana Bu? Bu Guru Astriani? Terus kalau di kelas itu kadang-kadang kelas 1 ya. Iya. Karena tuh bolak-balik kemana
Ya. Keyakinan apa yang saya sampaikan bolak-balik ke kamar mandi? Ini Mungkin kamar mandinya itu mau ke Ya, tadi itu mungkin belajar Tidak. kesepakatan. Iya. Dibatasi Sudah, sama- Bapak. jadi sudah membuat kesepakatan ke kamar mandi sebelum istirahat 1 kali. Iya. Sesudah istirahat 1 kali. Iya. Tapi sudah melebihi dari 1 kali. Iya. Saya tidak membatas 3 kali sampai rumah. Sebelum memulai pelajaran Saya kencing dulu. Iya. Ada yang Kencingan. Iya. Iya. Kasih, Pak. Ya, sama. Di kosan juga ada, Pak. Juga sama juga. Di kosan juga ada. Setiap tahun pasti ada yang Ya. kencingan itu. Jadi kayak berapa menit kencing? Kencing. Berapa menit kencing? Saya gini. Ini kok berapa menit kencing? Berapa menit kencing? Saya gini. Sampai kencing semua. Kalau seperti itu gimana? Ya itu. Kalau seperti itu. kencing itu, Bu. Main apa nih? Kadang-kadang ngantuk bisa. Oh iya, Bu, bisa ngantuk pelajaran dosen. Apa boleh minum di dalam kelas, Bu? Kalau Setiap guru tidak sama. boleh, kalau saya Kalau gini. saya boleh. Saya Ya, saya dari mana dari mulutnya kan tak boleh. boleh. Kalau makan nggak boleh. Nah, kalau saya gini, Bu. Bawa minum dari rumah boleh diminum di kelas. Tapi kalau yang beli di sini minumnya waktu istirahat. Saya gitu. Jadi kalau bawa minum di botol, tapi bawanya dari rumah, itu boleh. Saat waktu minum sudah 1 kali minum, tapi jangan terus-terusan minum. Nah, sekali kamu haus 1 kali minum kan sudah cukup. Masa mau minum terus kan tidak. Kalau saya sebelum memulai pelajaran minum dulu. Kalau saya pada saat mulai pelajaran tidak boleh minum. Berarti Ya. tadi tergantung kesepakatan Nah, mengajari disiplin. Ya, jadi Kalau saya. waktunya minum. Ya, masa guru nerangkan buat minum terus makan kan tidak boleh. Kalau makan tidak boleh. Nggak ada waktunya. Ya, kan saya Sudah ada waktu. ada waktu istirahatnya. Kalau punya saya galonnya sudah ada di dalam kelas. Jadi akhirnya tidak apa-apa. Bebas untuk minum ya, sewaktu-waktu minum bebas. Besok lagi harus tahu ya, Bos. Kalian dari sekolah harus dapat minum. Kalau Kadang tidak seperti kelasnya saya sudah ada di kelas. kadang seperti itu nyontoh dari gurunya, Bu. Ya. Kalau gurunya minum, otomatis murid Murid ikut ikut minum. minum. Ya. Kalau gurunya makan di dalam kelas, otomatis murid ikut makan. Oh, iya, iya. Soalnya kan Nah, itu bisa menjadi contoh kalau menurut saya. Oh iya. Hal kecil tapi efeknya besar, Bu. Iya. Makanya kan Disiplin tingkat tinggi. iya, betul sekali benar. Terus ada selain ibu ya, kalau di kelas saya ini Iya, ya, baik. anaknya itu saja Bu, bisa yang terlambat, Ya. yang KPM, Ya. yang sering ke kamar mandi, yang tidak Satu anak ya, murid. Ya apa? Dan tahu kalau di kelas yang lain ya. Oh, Tiga orang. kesalahan itu satu anak itu. Iya. Beberapa tiga, Oh, tiga anak. Oh, tiga anak itu Itu saja dengan masalah itu saja. berarti yang ini. Terus gimana, Bu, untuk gimana tindakannya seperti yang lain? Makanya dasar guru memiliki jalan keluar masing-masing. Bu. Ya, memiliki apa ya? Kayak apa kesepakatan masing-masing. Iya. Dan apa memberikan konsekuensi masing-masing. Masing-masing. Saya sama guru tidak sama. Tidak sama ya memberikan konsekuensi ke siswa ya. Oke. Terus untuk apa itu? Tadi itu yang untuk baik menghukum dan apa tadi membuat bersalah teman mantap. Berarti sudah semua ya, sudah dipahami. Apakah perlu ada tambahan lagi? Mungkin pengalaman Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu bisa. Kalau saya sendiri sudah cukup. Sudah cukup. Untuk yang lain Bapak Ibu? Sudah cukup. Mengurangi penghukum saya. Ini ya apa? Kita ice breaking dulu aja, kan? Ya. Setelah ice breaking, kita lanjut materi apa memahami ceritanya anak-anak. Nanti panjenengan sebagai manajer itu bagaimana? Sedangkan sebagai penghukumnya, misalkan Anda itu di posisi di situ itu sebagai apa? Coba nanti jenengan tentukan ya. Ya. Monggo ice breaking dulu. Monggo silakan berdiri. Ice breakingnya tepok dan dindung aja ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk dan dindung. Dan danda. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dindung. Lanjut lagi dua kali ya. Ya. Tepuk dan dindung.
dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung, dan ding dung. Mantap ya, ini. Itu apa? Gulung-gulung ini. Belum tenang ya. Mbak ini memahami kasus 4. Gini. Oh, kasus satu aja ya. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas. Oh, ini tidak sesuai. Ini SMP ya, tidak sesuai ya kasusnya. Kasus 2, ini seterusnya. Nah ini Ya, ya. Ini ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti setelah di peraturan sekolah. Di depan pintu sekolah, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun, terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras dan pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera membuka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Apa yang Bapak pahami tentang kasus 2? Posisi Pak Lukman itu sebagai apa kalau di kasus 2 ini, Bapak Ibu? membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Selain itu ada lagi? Bukan pemantau. Pemantau. Ini Pak Lukman. Oh, sebagai pemantau semua membuat merasa bersalah. Menurut penyidik. Penghukum. Nah, ada Sebagai penghukum. penghukum juga bisa. Nah, sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai Membuat merasa bersalah. Akhirnya jerah. Akhirnya anak ini namanya Sabrina itu jerah, yang dia malu. Tapi ini sudah malu sekali ya Sabrina sampai tidak mau keliling sekolah karena sepatunya dilepas tanpa bersepatu, harus tetap mengikuti pelajaran seperti biasa. Terus jadi anaknya ini malu, jadi sudah membuat Sabrina malu. Kita coba lihat yang kasus 2. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan. Apa indikatornya? Nah ini di sini posisinya adalah sebagai penghukum. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Karena kan
misalkan peraturan itu sampai ada yang melanggar tapi itu kayak tidak diberi konsekuensi, ya kalau tidak diberi konsekuensi berarti kan peraturan tersebut tidak berlaku ya di dalam sekolah tersebut ya. Jadi di sini itu posisinya Pak Lukman adalah sebagai penghukum karena sudah terlambat, sepatutnya salah. Di sini adalah indikatornya adalah yang pertama adalah melakukan hukuman verbal. Jadi verbal itu sudah membuat malu Sabrina. Biasanya itu teringat hukuman verbal itu kan hukuman benar, tidak apa maksudnya, bukan kita membuat anak luka atau tapi itu membuat hukuman yang melekat di dalam hati. Jadi hukuman itu bisa diingat kapan saja ya. Jadi Mungkin yang dimaksud verbal itu ucapannya itu apa? Melekat dalam hati. Tidak boleh menusuk. Tidak boleh kita memberikan hukuman kepada anak meskipun kakak-kakak itu tidak boleh menusuk di hatinya. Kalau ada hukuman hanya diam di dalam kelas. Ya seperti itu. Ini kan terusnya diam. Dan sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu saja. Pasti kalau sebagai penghukum itu nadanya juga, raut wajahnya juga berbeda, ya. Nah ya, raut wajahnya juga berbeda. Jadi ini sudah paham Bapak Ibu ya? Iya. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah bisa dipahami, tentang materi-materi ini, materi yang mulai dari tadi ada 8 materi yang sudah saya bahaskan tadi ya. Ini ada perubahan paradigma ini tadi ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan materi ini. Apakah sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, saya akan mengakhiri presentasi diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya di sini bukan menggurui tapi ingin membagi pengalaman yang sudah saya dapatkan selama saya menjadi calon guru penggerak angkatan 11 ini. Baik Bapak Ibu, semoga presentasi saya ini bermanfaat dan bisa diterapkan di lembaga kita. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.